silakan Profesor Ya, Weda. inilah apa itu namanya tentang masalah Meru tumpang, ya di Bali ada tumpang 7, 5, ya boleh yang ganjil-ganjil itu dalam konsep pemujaan sebenarnya itu. Karena terus terang Meru itu kan lambang dari gunung Pak Nyoman. Ya justru gunung itu adalah stana dari Dewa Jagat Karana. Nah di Bali adanya katakanlah tumpang-tumpang itu yang berbeda-beda itu sesuai dengan ya aktivitas dari ya dalam hal ini Siwaistis itu. Ada yang Dewata Nawasanga, ada yang apa itu namanya Eka Dasarudra dan lain sebagainya, itu Meru-Meru itu begitu. Nah sebenarnya di dalam kakawin ini begini, Mayadanawa itu begitu setelah mendapat ya kesaktian dari Mahadewa yang setelah bertapa di lereng Gunung Agung itu, dia menginginkan masyarakat Bali itu memuja Tuhan Ida Sang Yang Widi itu sesuai dengan prinsipnya itu melakukan tapa. Tetapi masyarakat Bali ya pemahaman terhadap ya pemujaan berupa tapa itu ya masih boleh dikatakan masih begitu susah. Makanya begitu apa itu namanya di sini disarankan itu bagaimana melalui bakti. Jadi itu berarti sudah ada motivasi politik di balik konsepsi yang Dwi Jendra kan Betara Sakti Bawarau kan. Kalau kita katakan konsep itu jelas sebab ada. Begini ajaran mendekatkan diri dengan Tuhan melalui tapa yoga itu kan memang sudah ada di dalam agama Buddha kan. Berarti boleh kalau demikian kakawin Usana Bali atau cerita Mayadanawa ini adalah sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap ajaran agama Buddha. Bagaimana menurut Anda? Iya. Bukan perlawanan Pak Nyoman ya, karena di dalam ajaran agama Hindu pun juga ada dalam mendekatkan diri kepada Tuhan Ida Sang Yang Widi kan ada catur marga begitu. Ada yang jenana, ada yang raja, ada yang ya apa itu namanya bakti. Nah, kebetulan yang bakti marga ini yang paling mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat Bali, yaitu dengan iadnya itu. Nah kalau kontekkan tadi apa yang dikatakan Pak Nyoman itu berkaitan dengan politik begitu, mungkin salah satu kakawin ini bagaimana agar pemujaan orang-orang Bali kepada Ida Sang Yang Widi dalam hal ini Siwaistis itu melalui yadnya itu begitu. Makanya jenana marga, apa itu namanya raja marga, maupun apa itu namanya salah satu ya dari catur marga itu, makanya yang paling mudah diterima adalah bakti marga itu dengan. Anda betul-betul yakin ini karyanya Dangyang Nirarta? Nah, dari Manggala, ya, dari kakawin ini ya, di dalam kakawin itu ada yang disebut dengan Manggala, Pak Nyoman, yaitu Manggala itu karya ini dipersembahkan kepada siapa? Dalam Manggala. Sebab begini, kalau memang benar ini karya Dangyang Nirarta, berlawanan dengan teori-teori beliau mengenai cara bersembahyang, karena beliau juga tidak sepenuhnya mengajarkan orang untuk melalui ritual. Karena ada kalanya di dalam Lontar Dharma Sunia disebutkan bahwa beliau juga mengajarkan ritual bukan yang utama, ada juga yoga, kendalikan sabda bayu idap, jalan juga untuk mencapai sorga. Ya pokoknya berarti kan kenapa beliau memberikan sesuatu yang berlawanan? Ya, ini mungkin dari kalau konteks itu mungkin pada daerah-daerah tertentu mungkin beliau melakukan hal seperti itu karena apa? Karena perjalanan dari Dangyang Nirarta begitu dari Jawa ke Bali langsung ke Lombok, Sumbawa. Mungkin di Lombok dan Sumbawa beliau katakanlah memberikan suatu ajaran-ajaran yang sesuai dengan sikon. Nah kebetulan di Bali ya, sebelum masuknya katakanlah apa itu namanya pengaruh Hindu ke Bali, di Bali kan tentang keyakinan kepada masalah leluhur dan lain sebagainya itu yang berupa perkara itu kan sudah ada. Jadinya beliau sampai di Bali itu seolah-olah mengadopsi juga tradisi di Bali yang beliau kontekkan kepada karyanya begitu. Atau bisa enggak kalau memang kita membuat suatu kronologis bisa dikatakan ini adalah pengetahuan awal atau pengetahuan awal, tulisan awal Dangyang Nirarta tentang religi, tentang agama.
Tapi kemudian di tingkat akhir adalah Dharma Sunia. Karena ini mungkin bukan ketika beliau masih di tingkat yang paling bawah. Karena gini, Dharma Sunia itu sebenarnya bukan karya beliau begitu. Oh, begitu itu karya dari keturunan beliau begitu. Oh, begitu. Karena apa itu sumber yang saya kaji seperti di sini ada di apa itu namanya di sampul luar dari buku saya ini, yaitu justru ada karya-karya beliau yang apa itu 8 atau 9 itu. Nah, justru karya-karya beliau ini begini Pak Nyoman. Oleh keturunan beliau begitu, karena itu semuanya dalam bentuk ya Jawa kuna begitu. Nah, akhirnya keturunannya itu menyambut dalam bentuk guguritan yang sering dikatakan guguritan Sebun Bangkung gitu loh. Berarti gugur dong disertasinya saudara Dharma Putra, Dharma Palguna. Ya, Dharma Palguna ya keturunannya gitu. Nah, tidak disebutkan keturunan di situ. Iya, karena terus terang aja sumbernya dari mana itu? Oh, begitu ya. Iya, karena terus terang aja untuk masalah pernaskahan itu Pak Nyoman memang ada ya kebetulan ilmu filologi itu begitu. Ilmu filologi itu sebenarnya kan merunut mencari naskah yang ditulis oleh pengarangnya. Otentik dan kredibel gitu ya. Kredibel itu. Nah, sekarang naskah-naskah yang ditulis oleh pengarangnya kan tidak mungkin ada gitu. Karena apa? Karena ya dimakan usia dan lain sebagainya, begitu bahan yang ini. Makanya untuk menyelamatkan naskah ini banyak disalin-salin. Nah, disalin-salin. Nah, kalau Pak Nyoman menyalin, ya pasti unsur-unsur keinginan Pak Nyoman bisa masuk ke dalam naskah itu kan. Begitu juga yang saya nyalin, keinginan saya juga masuk begitu, walaupun ceritanya itu bisa sama gitu. Tapi ada hal-hal yang ingin kita tambahkan. Dan mungkin juga hal-hal yang ada kita kurangi. Nah, mengenai Dharma Sunia itu ya apakah itu naskah dari karya beliau? Nah, mungkin ya Dharma Palguna yang lebih tahu begitu, karena saya baca di bukunya ya beliau. sumbernya dari mana, naskah yang mana gitu. Nah, kebetulan di sini ya di naskah Kekawinisuna Bali itu Pak Eman ada 9 naskah yang saya perbandingkan. Sebelum saya menentukan naskah ini yang karya saya beliau gitu. Jadikan katakanlah sumber penelitian, menunjukkan bahwa ini memang ambak nirarta. Ya, mengapa saya tanyakan seperti itu? Karena saya tertarik dengan statement Anda di dalam buku ini yang menyatakan bahwa karya itu dibuat pada saat beliau belum menjabat sebagai Purohito, hanya untuk menghibur hati yang lara karena pergi dari Jawa. Nah, berarti itu statement itu adalah beliau orang bebas, orang mandiri di tahap awal, karena pada akhirnya beliau juga adalah menjadi Purohito, Raja Gelgel begitu ya. Itu. Jadi saya menarik coba asumsi, mungkin aja ini pengetahuan dasar yang kemudian mengalami perubahan dalam Dharma Sunia. Bisa jadi Pak Nyoman, karena apa? Karena begitu ya beliau sebelum ke Gegel itu beliau kan peseraman beliau, griya beliau kan di Mas. Dimas gitu, sebelum Raja Gegel tahu bahwa beliau itu merupakan ya seorang maharsi yang dalam tanda kutip begitu sakti, begitu beliau dulu bergeria atau bertempat tinggal di Mas. Nah, saya di sana di dalam naskah itu ya saya memberikan statement bahwa karya ini mungkin ditulis di Mas, di desa Mas. Karena apa? Karena di sana dilukiskan dengan ya apa itu namanya sungai yang mengalir demikian begitu jernih dan lain sebagainya, tumbuh-tumbuhnya yang begitu rindang dan lain sebagainya. Itu yang menjadi inspirasi dari pengarang begitu. Nah, setelah beliau di Mas lah, Beneso Mas itu menjadi ya ingin menjadi apa itu namanya Sulingge. Beliau ya pertama Diksel, ingin menjadi muridnya dulu. Iya, muridnya dulu, begitu di Diksel. Nah, baru setelah Diksel ini baru terdengar di Gelgel. Nah, utusan Raja Gegel justru mau mohon agar itu dengan Nirarto ya ke Gegel, tapi ya utusan itu juga berguru kepada beliau begitu. Ntar dulu, apakah Anda berani mengatakan bahwa karena Raja membaca Usana Bali kemudian beliau tertarik kepada Dagang Nirarta? Berani tidak kira-kira berspekulasi seperti itu? Ya, sebenarnya terus terang aja ini Pak Nyoman, ya tertarik itu boleh dikatakan ya mungkin orang tertarik itu ya karena membaca karyanya, mungkin juga karena mendengar ya katakanlah kebijaksanaan. Sama seperti Pak Nyoman begitu, orang menarik pada Pak Nyoman karena apa kan karyanya, kita tunggu nanti gitu. Setelah yang satu ini.